Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Pertama sekali ingin kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita semua yang telah sempat hadir pada hari ini, karena pada hari ini kita akan mengeluarkan sebuah keputusan khusus yang berkaitan dengan calon penerima BLTDD ini. Segala sesuatu yang menyangkut dengan BLTDD ini akan kita bicarakan, dan ini akan merupakan sebuah keputusan bersama yang kita ambil. Artinya bukan keputusan dari DPD, bukan keputusan dari pemerintah desa, melainkan keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya, kami harapkan dapat menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat yang ada di wilayah Desa Banjar. Karena apa? Karena Bapak yang kami undang pada hari ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang kami anggap mampu menjadi perwakilan untuk warga masyarakat kita. Kenapa BLTDD ini penting kita musyawarahkan? Karena ini juga adalah acuan dari undang-undang bahwa dalam rangka penentuan calon penerima BLTDD ini kita diharapkan untuk melakukan musyawarah khusus desa, musyawarah desa khusus dalam rangka menentukan calon-calon penerima BLTDD ini. Nah, oleh karenanya tentu pada awalnya nanti kita akan membicarakan tentang beberapa kriteria yang akan kita bahas bersama, kemudian kita sepakati bersama. Itulah yang menjadi rujukan kita dalam rangka menentukan calon-calon penerima daripada BLTDD. Kita ketahui bersama bahwa 2020-2021 sudah ada nama-nama calon-calon penerima BLTDD ini. Kemudian tahun 2022 oleh negara diamanatkan di dalam dana desa itu juga ada diberikan ruang untuk pemberian bantuan kepada keluarga miskin berupa bantuan langsung tunai dana desa. Ada beberapa yang kami dengar di masyarakat yang berkaitan dengan BLTDD ini, kasih sudah yang tahun kemarin itu. Jadi karena ini perubahan tahun anggaran, maka perlu kita lakukan musyawarah desa khusus kembali. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang ada di tahun 2021 dan tahun 2022 ini sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Jadi ada beberapa kriteria yang disampaikan yang berbeda dengan kriteria yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga hal ini perlu kita musyawarahkan bersama dan kami mengundang Bapak Ibu semuanya. Mungkin perlu kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dana desa ini, bahwa di dalam dana desa ini ada beberapa pos anggaran yang memang harus kita isi posnya. Contohnya ada ditentukan 40% dari peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2021 itu 40% dari dana desa itu paling sedikit untuk pembiayaan bantuan langsung tunai untuk masyarakat miskin dari dana desa. Kemudian ada 20% untuk ketahanan pangan, kemudian ada 8% untuk penanganan COVID-19. Jadi di dalam anggaran dana desa itu sudah ada pos 68% yang harus kita isi di situ. Nah, jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa dana desa di tahun ini hanya berkisar di 898 juta. Kalau tahun yang lalu dana desa kita 1 miliar 90 juta. Jadi sangat banyak sekali kekurangan yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2021
bahwa untuk calon penerima BLT DD ini paling sedikit 40% itu ada kriterianya. Yaitu pertama, kriterianya itu keluarga miskin tidak mampu berdomisili di desa yang bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori miskin ekstrim. Itu artinya. Kemudian kehilangan mata pencaharian. Kemudian yang kedua, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, mungkin tahun lugu dan lain sebagainya yang kita nilai kronis sangat susah untuk disembuhkan. Beliau-beliau itu bisa mendapatkan. Kemudian yang keempat, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang berhenti, baik yang dibiayai oleh APBD maupun APBN. Dimaksudkan yang berhenti karena di tahun lalu mungkin dia mendapatkan BST, bantuan sosial tunai yang biasa diterima di kantor pos, sekarang mungkin sudah tidak diterima lagi. Mungkin itu juga akan menjadi prioritas. Kemudian yang biasa menerima itu dari provinsi mungkin. Jadi itu juga jadi prioritas kita untuk kita nilai. Tentunya dalam penilaian ini kita sesuaikan dengan kriteria yang disampaikan ini. Nanti beberapa kriteria mungkin ada yang perlu ditambahkan, mungkin kita musyawarahkan sehingga untuk memperjelas siapa saja yang dapat menerima. Kemudian yang kelima, keluarga miskin yang terdampak virus corona dan kuman. Kemudian yang keenam, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia atau lansia. Jadi terkait dengan ini kami juga melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait dengan lansia ini juga. Jadi kami belum dikasih kepastian apakah lansia ini masih merupakan program daerah atau tidak, belum diberikan kejelasan. Karena masih ada keraguan-keraguan mungkin. Sampai kami menerima surat yang jelas dari pemerintah daerah baru kami bisa menyatakan bahwa lansia itu ada, dibiayai oleh pemerintah daerah. Tetapi untuk saat ini lansia kita belum ada kejelasan untuk pembiayaan. Mungkin saja bisa kita masukkan di dalam PLTDD dalam PLTDD tergantung dari hasil musyawarah kita bersama. Jadi seperti itu yang kami harapkan. Jadi kriteria tahun yang 2021-2020 sama kriteria yang tahun 2022 berbeda. Jadi nanti kita akan sepakati apa saja yang menjadi kriteria, kita sesuaikan dengan kriteria dari PP 104 2021, kemudian ada PMK 190 2021 yang menjadi rujukan kita untuk menentukan kriteria-kriteria tersebut. Nah, mungkin itu saja sekedar pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berharap banyak dari Bapak Ibu pendamping desa sebelum kita lanjutkan ke musyawarah untuk dapat memberikan pencerahan, memberikan masukan dan saran kepada kita semua sehingga akan memperluas pemikiran kita dalam hal ini, sehingga dengan luasnya pemikiran maka akan lebih cepat, lebih tepat kita bisa menentukan apa yang menjadi syarat-syarat dalam penerima BLT di tahun 2022. Jadi seperti itu. Jadi kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Musdesus, penetapan penerima BLT memang ini dari awal tahun malah di akhir tahun 2021 sempat gempar karena memang terbitnya Perpres atau Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 yang menyatakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 salah satunya adalah 40% minimal untuk bantuan langsung tunai di desa.
Nah ini sempat gempa karena sudah dipatok nih Bapak dan Ibu 40 harus masuk. Sedangkan untuk informasi dana desa di Desa Banjar untuk tahun 2022 berkurang Pak Kades ya, berkurang dengan total untuk Banjar ini 895.853.000. Sedangkan mungkin tahun 2021 seingat saya 900 miliar. Oh lumayan juga jauh. Dengan penurunan itu plus patokan yang diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor 104, kita tunggu saat itu peraturan turunannya. Dan di awal tahun 2022 berupa PMK 190 tahun 2021 itu bagaimana dia lebih rigid dan tetap menyatakan bahwa BLT minimal 40% itu wajib ini Pak, wajib dianggarkan di desa untuk tahun 2022. Kalau untuk menghasilkan hasil rutin ini, Pak RT, Pak Kepala Dusun, dan semua kita yang hadir di sini perlu juga memperhatikan kategori-kategori yang ada. Lalu yang tadi disampaikan juga, karena memang kita juga belum punya kriteria keluarga miskin yang mana yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan BPS 14 kategori 9 terpenuhi, otomatis tidak ada satupun masyarakat di Desa Banjar ini yang berkategori miskin. Karena patokannya terlalu tinggi, punya motor, punya TV, rumah, dinding berlantai tanah, dinding bambu, rata-rata tidak ada. Jadi tetap akan kita gunakan bagaimana nanti hasil seorang desa khusus ini jadi ketentuan paling tinggi ya, bagaimana menentukan penerima BLT dana desa tahun 2022. Nah lalu untuk tata cara penyaluran di tahun 2022 ini, dia boleh disalurkan 3 bulan sekaligus. Jadi Januari, Februari, Maret satu kali langsung, April sampai April, Mei, Juni sekaligus. Tetapi ketika misalnya kita tetapkan 100 nih Pak ya, ketika 100 misalnya di tahap Januari, Februari, Maret itu ada yang meninggal, harus segera diganti orangnya. Karena di tahun 2021 kalau misalnya dia 100 ternyata di Februari yang kurang karena meninggal, kan tidak diganti tuh Pak Ibu, tidak diganti, dibiarkan saja karena memang untuk menentukan kembali orang-orang yang akan kita ganti ini kan juga perlu khusus dan pembahasan lainnya. Tetapi untuk tahun 2022 kalau ada yang meninggal, pindah domisili atau menerima bantuan lainnya dari pemerintah, harus segera dilakukan penggantinya, dicari penggantinya. Jadi dia tidak boleh kurang. Kalau misalnya Januarinya 100, Februari jadi 99, tidak boleh, harus tetap 100 sampai bulan Desember tahun ini. Yang ingin saya ulang yaitu kategori penerimanya. Yang pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori miskin ekstrim. Karena di pusat ada penetapan 35 kabupaten kota yang tergolong kabupaten kota miskin ekstrim. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin di sini di NTB ini juga ada masyarakat kita yang kategori miskin ekstrim. Lalu yang kedua, kehilangan mata pencarian. Yang ketiga, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun. Lalu yang ketiga, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD ataupun APBN. Tadi disampaikan Pak Kades, lansia itu bisa jadi terhenti. Tetapi juga perlu diperhatikan, lansia ini kadang KTP-nya Aurora juga kategori dia masuk lansia, tetapi mungkin kategori badan atau fisiknya masih sejak gitu ya. Karena memang banyak yang seperti itu, otomatis harus perlu diverifikasi lebih detail lagi. Nah lalu yang selanjutnya, keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 tetapi belum sama sekali menerima bantuan.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti lebih jauhnya kita diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kriteria-kriteria yang disampaikan tadi kami sudah coba sedikit memahami kaitannya dengan hal ini. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan hal ini dengan melihat kriteria itu. Karena dari tahun 2021 dapat bantuan itu 130-128. Yang sekarang ini yang tahun ini kalau kita lihat dari rincian yang disampaikan tadi itu ada 99 orang, 19 kepala keluarga. Nah, prioritas kita adalah masyarakat miskin yang perlu kita utamakan dulu, kemudian yang kronis, kemudian yang keluarga kakak tunggal ya, keluarga kakak tunggal. Kalau kehilangan mata pencerahan mungkin kita kesampingkan dulu, nanti kita akan musyawarahkan kembali. Ketika sudah menjadi kita temukan angka-angka ini, orang-orang yang sudah mencapai kriteria yang kita maksud tadi. Ya, karena di kehilangan pencarian itu tidak ada kata miskinnya. Tidak ada kata miskinnya. Kalau yang 4 dari 6 itu ada kata miskinnya, ada keluarga miskin di situ. Ya, makanya kita prioritaskan kepada keluarga miskin dulu. Nanti kehilangan mata pencarian itu mungkin kita akan musyawarahkan kembali ketika kita akan mencapai angka 40%. Itu harapan kami. Kemudian kita dapat mengikuti ini, bermusyawarah, karena yang kita akan keluarkan ini ada penerima BST, ya, yang tahun dulunya kita masukkan kembali. Kemudian ada yang mendapat bantuan lansia yang katanya masih remang-remang, tidak ada kejelasan. Oleh karenanya mari kita musyawarahkan kaitan dengan hal ini. Kami berharap sekali dari teman-teman dari Bapak Ibu Saudara untuk memberikan semacam masukan musyawarah yang terbaik lah. Bagaimana caranya sekiranya seandainya ini sudah terlaksana, kemudian PBS itu kita akan melaksanakannya sesuai dengan kemampuan dalam PBS-nya. Karena PBS ini kan sifatnya online, akan dikirim, misalkan semua orang kan bisa mengetahui seperti itu. Ya, mungkin saja yang bisa kami sampaikan. Hal-hal lain mungkin kita musyawarah, kita akan musyawarahkan bersama-sama dengan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi, mungkin dari saya sekitar usulan boleh tidak nantinya itu daftar penerima yang tahun kemarin itu dibacakan, nanti masing-masing kadus atau RT-nya ketika yang masuk di RT-nya masing-masing dia akan menanggapi. Kita dikatakan belum ini, misalnya dibacakan si A kira-kira masuk kategori yang 6 itu atau tidak. Ini ada apa panjangnya hari ini Pak, nanti biar kita bisa clear bahwa real data penerima KPM itu betul-betul sesuai dengan kriteria itu. Itu yang dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diundi aja lagi. Undi. Aku berapa ini dua-dua untuk kotor sudah. Oke. Apa mau saya Oke, kembali banyak. Mansur. Hussein Noah. Ada. Kalau pergi lawan aku, saya sebenarnya usul aku. Dan siap, kayak anu tukang deh. Nah, Namun BD tengah bersandar dengan dia kembali ke mampu. Ma. Bersandar dulu kembali. Masuk ke Oke. Sip. Banyak sudah. Langkah mungkin. Cepat lagi main dulu sama. Agus Jaya. Oke, kembali. Bawa Pedi. Nurdin Sake. saya udah protes dari Dan siap. Kaitan itu sepakat dan siapa pulang. Dan siap. Kan siapa sama. Pulang lagi. Muhammad. Ya maksudnya. Muhammad Mesa. Doyan. Kasih doyan. Doyan kosong. Oke, angkat dua. Lamun tuh lihat di sejarah karena Langgadung pecahan pelam lagi. Maka pelam lagi jadi dulu. Maka pelam lagi dua. Aturan sa. Ya. Berarti lu kronologi seperti biasa. Masalah aku nggak pakai anak kan semua. Jelas. Oke, makan sebelah. Makan sebelah. Bisa. Andis. Ya, Oke, dua lagi. Kalau lagi Langgadung dari saya. Langgadung dari saya. Biar hadir. Oke. Ini 27 orang. Saya banyak 28. Langgadung 19. Pelam lagi 26. Saya. Dan data ini nanti insya Allah akan kami kirim ke wilayah masing-masing untuk kita tempel mungkin jadi bahan pengumuman. Dan saya sampaikan loh warga kena sahur bahwa dari pemerintah desa akan ditempel stiker di rumahnya. Lalu kalau keterangan soal jawab, kita sampaikan, BPD sepakati. Oke, masukannya bagus. Jadi saya rasa kemudian namun pertanyaan seperti itu di tengah masyarakat
karena Yok kadu tumus Yesus kembali serulah saya Yok kadu hingga AGR pun aktif dalam proses ini. Jadi teman-teman AGR kita tolong untuk sampaikan juga hasil ini dan nanti kita juga share ke teman-teman AGR untuk ibu teruskan ke masyarakat. Tapi semalam dulu datang kami berkat. Ya suruh pandu pinjau atau ketuaan saya. Ya betul sekali. Buka channel review. Mungkin itu yang jadi hasil dari diskusi kita tentang musyawarah desa khusus ini tentang bantuan langsung tunai BLT.